Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa UB TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, mari kita selalu bersyukur atas nikmat Allah untuk kita semua. Karena hanya dengan nikmat itulah sehingga kita dapat menikmati hidup ini, kita dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Pada kesempatan ini ada satu kisah yang ingin saya sampaikan, dan kisah ini masih baru, masih sekitar 10 tahun yang lalu, dan ia mengalami kisah ini sampai sekarang masih hidup, alhamdulillah. Semoga bisa menonton cuplikan ini. Suatu ketika beliau bersama kawan-kawan menemui sang guru, ya Pak Kiai pada saat itu, ya beliau menganggapnya sebagai guru spiritual. Di antara teman-teman ini sekitar 12 orang, ada satu orang yang bertanya kepada sang Kiai, "Kiai, kenapa sih hidup ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan, orang miskin, anak terlantar, antri BBM, dan lain sebagainya?" Kata sang Kiai, "Anak muda, sebetulnya Allah itu tidak mengharapkan itu semua. Allah tidak mengharapkan penderitaan. Allah tidak mengharapkan kemiskinan. Allah tidak mengharapkan anak terlantar di mana-mana. Akan tetapi sebaliknya, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu hanya dua. Yang pertama, dimuliakan, dan yang kedua, dimanja." Subhanallah. Kata-kata dimuliakan dan dimanja ini serentak membuat teman-teman kawan saya ini tercengang. Lalu kemudian sang Kiai melanjutkan pembahasannya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yaitu dimuliakan. Dan ini selaras dengan Al-Quran, selaras dengan banyak pembahasan-pembahasan di dalam Al-Quran. Ketika manusia hendak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyempurnakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, ya. Namun sebelum Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna sebagai bentuk pemuliaannya, Allah berfirman kepada seluruh malaikat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah memuliakannya. Pemuliaan apa? Yang pertama adalah hendak dijadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu adalah pengganti atau sebagai pengganti Allah untuk mengelola bumi. Setelah itu Allah menciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia yang paling sempurna, bentuknya yang paling sempurna. Kita teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita bisa membedakan dengan mata kasat betapa sempurnanya manusia diciptakan oleh Allah, betapa sempurnanya bentuk fisik manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Lalu kemudian pemuliaan yang kedua adalah diperintahkannya seluruh malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Subhanallah. Setelah Allah menyatakan akan dijadikan manusia sebagai khalifah di bumi, lalu kemudian dibentuk sempurna bentuknya, tubuhnya, lalu kemudian diperintahkan kepada seluruh makhluk-makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, itu adalah pemuliaan selanjutnya. Lalu kemudian setelah diperintahkan untuk sujud, diperintahkan kembali untuk membandingkan pengetahuan antara malaikat dengan manusia, di mana pada saat itu para malaikat protes kepada Allah. Ini protesnya bukan sebagai protes untuk ingkar kepada Allah, tidak, tapi protes karena masa manusia yang mau dijadikan sebagai khalifah di bumi, padahal manusia itu tugasnya apa? Manusia itu suka melakukan kerusakan. Kata Allah, saya lebih tahu, saya lebih paham daripada kalian. Kalau memang kalian lebih mulia, lebih pintar, coba sebutkan benda-benda yang ada di muka bumi. Apa kata malaikat?
kami mengetahui apa yang Engkau ajarkan ya Allah. Lalu kemudian diperintahkan kepada Adam untuk menyebutkan seluruh nama-nama benda yang ada di muka bumi. Masya Allah, sungguh luar biasa. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pemuliaan yang kedua, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Adam, lalu kemudian tibalah saatnya untuk dimanja Nabi Adam. Pemanjaan apa yang dilakukan? Allah memerintahkan kepada Adam untuk tinggal di surga. Apapun yang dia mau di surga ada. Pengen makan ini ada. Mungkin kalau di zaman kita ini pengen makan bakso ada. Semuanya ada di surga. Suatu ketika Nabi Adam termenung di bawah sebuah pohon di surga, tapi dia bingung. Ini saya merasa kesepian, kata Adam, tapi saya tidak tahu kesepiannya ini kenapa. Walakin innahu alimun bidzatis sudur. Allah itu maha mengetahui segala hati manusia. Lalu kemudian diciptakanlah Hawa sebagai pendamping di surga. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Adam dan Hawa, hiduplah kalian di surga sesuka hati kalian. Makanlah apa yang ada di surga mau kalian sesuka ke hati kalian. Tapi jangan mendekati satu pohon ini, yaitu namanya buah khuldi. Namun karena iblis ketika Allah memerintahkan kepadanya untuk sujud kepada Adam, lalu kemudian dia ingkar dan tidak mau sujud karena merasa lebih mulia, yang merasa lebih agung daripada manusia, maka iblis tidak ridho dengan kehidupan Nabi Adam. Karena satu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam, satu keingkaran yang dilakukan oleh Nabi Adam, memakan buah khuldi yang dimana itu sudah dipesan oleh Allah jangan mendekatinya, apalagi sampai memakannya. Ternyata dimakan tuh buah khuldi. Akhirnya Allah murka, Allah marah. Adam dan istrinya dilempar ke bumi, hidup di bumi. Pemirsa yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi ketika Nabi Adam hidup di bumi? Apakah Allah masih memuliakan dia? Apakah Allah masih memanja dia? Suatu ketika sampai di bumi, Nabi Adam lapar dan meminta kepada Allah, ya Allah, saya mau makan ini, pengen makan ini, pengen makan itu. Apa kata Allah? Adam, di sana ada pohon, kamu manjat, kamu petik, upas, masak, lalu kau makan. Apa lebih sulit hidupnya? Ya, kata sang kiai, lebih sulit hidupnya dibandingkan dulu waktu di surga, semuanya serba siap dan semuanya serba langsung dimakan. Dibandingkan di bumi, semuanya harus dengan usaha. Nah, apakah dosanya manusia berhenti? Tidak, ternyata dosanya manusia terus berlanjut. Dosanya manusia terus terulang. Yang dimana awalnya adalah memakan, lalu kemudian disuruh manjat, petik, kupas, masak, lalu dimakan. Sekarang beda, nanam dulu, ya. Setelah nanam, tunggu sampai tumbuh, lalu kemudian panjat, petik, kupas, lalu dimasak, lalu dimakan. Lebih sulit hidupnya, kata sang kiai. Apakah dosanya manusia berhenti? Tidak, ternyata masih berbuat dosa manusia. Nah, yang awalnya nanam, sekarang tidak nanam lagi, ya. Sekarang apa? Yaitu banting tulang, ya, setiap pagi pergi pagi, pulang malam, bahkan pergi pagi, pulang pagi. Nah, untuk apa? Untuk mencari rezeki, untuk mencari sesuatu makan. Nah, apakah dosa manusia berhenti, kata sang kiai? Ternyata tidak, dosa lagi manusia. Lalu kemudian tidak boleh kerja, ngutang sekarang. Semuanya serba ngutang. Masya Allah, kalau misalkan kita lihat ya, kita lihat sekarang banyak sekali aktivitas-aktivitas yang ngutang, mau pengen ini ngutang, pengen itu ngutang, bahkan ibu-ibu di rumah pengen panci pun ngutang, ya. Pengen beras ngutang, semuanya ngutang, pengen pulsa ngutang, ya. Semuanya ngutang. Apakah hidupnya manusia, dosanya manusia berhenti? Ternyata tidak. Lalu kemudian tidak ngutang, tapi gali lubang, tutup lubang, ya, bunuh diri. Pemirsa yang dimuliakan Allah, apa hikmah dibalik kisah ini yang disampaikan oleh salah satu penulis buku ini, bahwasanya
ternyata jika kita ingin hidup bahagia dan mengembalikan fitrah kita sebagai umat manusia, yang pertama tadi ada dimuliakan, dan yang kedua adalah dimanja. Sederhana kata sang kiai, sangat sederhana. Jika kita ingin hidup dimuliakan oleh Allah dan dimanja oleh Allah, apa? Jangan buat dosa, itu saja, atau minimalnya berhati-hati dari dosa. Ketika kita sudah tidak berbuat dosa, ketika kita berhati-hati dari dosa, maka insya Allah kehidupan kita ada yang menjamin. Allah lah yang akan menjamin ketika kita dalam keadaan fitrah, dalam keadaan tidak berbuat dosa. Terutama di bulan suci Ramadan ini, mari kita manfaatkan betul, melakukan kebaikan demi kebaikan, bertaubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah. Semoga di bulan Ramadan ini kita terhindar, kita dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah, sehingga doa-doa kita bisa diijabah oleh Allah. Dan bukan hanya doa-doa, tapi keajaiban-keajaiban akan Allah datangkan kepada kita. Dan itu adalah janjinya Allah, jemaah yang dimuliakan Allah, pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Janjinya Allah, ketika kita dalam keadaan, dalam roda kehidupan yang suci, tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa, atau berhati-hati minimalnya dengan dosa, maka Allah akan mendatangkan dari berbagai penjuru rizkinya Allah, kenikmatan-kenikmatan yang Allah akan datangkan kepada kita. Dan itu adalah janjinya Allah, ya, itu adalah janjinya Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, berbuat baik karena Allah, berbuat amal karena Allah, dan yakin kepada Allah, Allah lah yang akan menolongnya, maka Allah pasti akan menolongnya. Pasti Allah akan menolongnya. Dan banyak kisah-kisah lain yang dimuliakan Allah, banyak kisah-kisah dari para sahabat, banyak kisah-kisah dari orang-orang di sekitar kita, di mana ketika Allah menolongnya dalam keadaan terpuruk, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongnya, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi pertolongan Allah. Suatu ketika, ini kisah pribadi saya, semoga ini tidak menjadi ria, saya menceritakannya untuk kemudian kita berbagi dalam kebaikan. Suatu ketika, saat itu saya punya kendaraan. Kebetulan kendaraan ini diwariskan ke saya untuk melanjutkan cicilannya, ya. Mohon maaf, dulu saya pernah nyicil. Lalu kemudian suatu ketika pada saat itu saya masih kuliah, sudah waktunya membayar cicilan, tapi saya tidak punya uang, ya. Sudah waktunya membayar, tapi saya tidak punya uang untuk membayar cicilan. Kemudian malam hari tiba-tiba ada tetangga datang ke kos-kosan saya, yang dimana kos-kosan itu pun adalah kos-kosan saya numpang di situ di teman saya. Dia nanya, "Mas, minta tolong dong antar saya ke takziah." Nah, ini waktu saya tinggal di Makassar. Nah, antar saya ke takziah. Sampai di sana setelah kita mau takziah, ternyata belum ada yang ngaji. Nah, kebetulan pada saat itu saya bisa ngaji, saya menawarkan diri untuk mengaji. Nah, setelah itu waktu berlalu, sudah waktunya membayar, tapi tidak ada uang pada saat itu. Tiba-tiba ada orang datang dan mengucapkan terima kasih kepada saya dan memberikan amplop. Masya Allah, ini luar biasa. Dan saya tidak tahu siapa dia dan apa yang diberikan ini. Setelah itu dia cerita gini. Oh begitu ya, Masya Allah. Dan setelah itu berlalu, pergi, saya buka amplopnya. Masya Allah, uang yang ada di amplop itu pas-pas untuk membayar cicilan. Masya Allah. Tentunya sebagai hamba, sebagai manusia yang mengaku mengabdikan diri kepada Allah dan Rasulnya, maka kewajiban kita saat ini adalah bagaimana penghambaan kita itu kita tularkan kepada orang lain, ya. Dengan cara apa? Dengan cara watawasau bil haqqi watawasau bis sabar, saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Dan itu adalah kewajiban setiap manusia yang telah mengabdikan diri, yang telah mengaku bahwasanya saya ini adalah hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus saling menasehati dalam kebaikan dan dalam kesabaran? Dengan kebaikan
adalah jalan menuju kebaikan, jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar adalah dua kunci sebabnya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan kebaikan tapi kita tidak sabar di dalamnya, maka sia-sialah kebaikan yang kita lakukan. Kita sabar namun tidak melakukan kebaikan, juga sia-sia kesabaran itu. Sehingga watawasau bil haqqi watawasau bis sabar ini adalah satu paket yang harus kita jalankan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner sejati yang mampu membawa umat manusia dari keterpurukan kehidupan, dari keterpurukan akidah, dari keterpurukan tauhid menuju jalan yang terang menderang. Yang dimana yang saat ini kita nikmati adalah indahnya Islam. Islam dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua, untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan agama-agama tauhid yang disampaikan dan dibawakan oleh para nabi dan rasul sebelum beliau. Melanjutkan pembicaraan, bagaimana kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala itu sangat memuliakan kita, dan Allah itu sangat ingin memanja kita semua. Banyak kisah-kisah di dalam Islam, banyak sejarah-sejarah dalam Islam yang bisa kita jadikan sebagai uswah, yang bisa kita jadikan sebagai tauladan untuk kemudian mendapatkan ridhonya Allah, untuk kemudian kita dapatkan cintanya Allah, untuk kemudian Allah memanja kita, memuliakan kita. Nah, pembahasan sebelumnya kata sang kiai, bagaimana jika hidup kita ini ingin dimanja oleh Allah secara instan. Beliau menjelaskan bahwasannya sederhana, jangan buat dosa. Kalau kita kembali kepada sejarah kehidupan Rasulullah, Masya Allah, Rasulullah itu adalah manusia yang maksum, ya, manusia yang bersih dari dosa. Bahkan dosa-dosa beliau, karena Allah tahu beliau tidak akan pernah melakukan kesalahan, baik yang kecil maupun yang besar, sehingga Allah sudah menjamin baginya pasti diampuni dosa-dosanya oleh Allah ketika beliau melakukan kesalahan. Karena Allah sudah tahu Rasulullah tidak akan pernah melakukan kesalahan. Nah, apa yang terjadi? Karena Rasulullah adalah manusia yang maksum, manusia yang suci, yang tidak memiliki dosa. Sering sekali Allah yang menawarkan kepada Rasulullah untuk kehidupan yang layak. Allah datang melalui Jibril, bahkan secara langsung menawarkan apa yang dia inginkan. Apa kata Rasulullah? Yang dia inginkan cuma dua, cintanya Allah dan keselamatan umatnya. Masya Allah. Ketika Jibril datang kepada beliau menyampaikan pesan dari Allah, ya Rasulullah, apa yang engkau inginkan, kehidupan seperti apa yang engkau inginkan di dunia ini? Jika engkau menginginkan harta, jika engkau menginginkan kekayaan, Allah berpesan kepada saya untuk saya sampaikan kepada engkau, akan Allah jadikan gunung Uhud sebagai emas untukmu saat ini juga. Tapi Rasulullah menolak. Ya, Rasulullah menolak. Masya Allah. Dibandingkan dengan kita manusia biasa, manusia yang penuh dengan dosa, sudah berdoa berkali-kali, sujud siang dan malam, berdoa kepada Allah, ya Allah berilah saya kekayaan, berilah saya rezeki, dan lain sebagainya. Tapi Allah tidak kunjung memberikannya. Ketika kita sudah sujud siang dan malam, ya, berzikir kepada Allah, minta kepada Allah, namun tak kunjung datang apa yang kita minta, maka satu yang harus kita lakukan, muhasabah hati, muhasabah diri. Lihat ke dalam hati kita, lihat ke dalam diri kita, apakah diri kita masih terdapat dosa-dosa yang belum kita sadari, yang belum kita bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Perbanyak bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah atas semua dosa-dosa yang kita lakukan, maka insya Allah cintanya Allah, manjanya Allah akan kita dapatkan. Ketika kita sudah berada di lingkungan yang suci, lingkungan yang tanpa dosa, maka insya Allah tanpa kita minta, Allah pasti mengetahui apa yang kita butuhkan, Allah pasti mengetahui apa yang kita inginkan. Dan pemirsa yang dimuliakan Allah,
kembali kepada sejarah kehidupan kita. Masa kecil dulu, ketika kita menginginkan sesuatu, maka langsung ada, apakah itu dibelikan oleh orang tua atau datang dari orang lain. Itu adalah keajaiban-keajaiban Allah yang datang kepada kita. Kenapa? Karena pada saat itu kita masih maksum, kita masih belum memiliki dosa. Yang saat ini ketika kita melakukan kebaikan demi kebaikan dan berhati-hati dari dosa, maka insya Allah kehidupan kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci Ramadan ini, Masya Allah, adalah bulan yang penuh berkah, di mana doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah akan diijabah oleh Allah selama satu. Jangan sampai ada penghalang dosa itu untuk dikabulkan oleh Allah. Apa penghalangnya? Tentunya adalah dosa kepada Allah. Dosa ini luar biasa mudaratnya. Dosa yang kita lakukan ini sungguh luar biasa mudaratnya. Dia mampu mencegah cahaya datang kepada kita. Dia mampu mencegah rezeki datang. Dia mampu mencegah keajaiban Allah datang kepada kita. Oleh karena itu, mari kita muhasabah diri. Jauhkan diri dari dosa. Jauhkan diri dari perbuatan yang dicelah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak zikir di bulan suci Ramadan dan perbanyak berbuat baik di bulan suci Ramadan. Insya Allah itu adalah undangan-undangan untuk datangnya keajaiban-keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat para sahabat, bagaimana para sahabat, Utsman bin Affan sebagai orang yang paling dermawan di antara para sahabat, yang dikenal sebagai manusia dengan rekening tertua, sampai saat ini masih memiliki rekening, di mana kedermawanan beliau, bagaimana amalan-amalan beliau, bagaimana ibadah-ibadah beliau. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf sebagai sahabat terkaya pada saat itu, yang ketika dihitung kekayaannya, Masya Allah, adalah orang terkaya pada saat itu, di mana beliau ibadahnya kepada Allah, bagaimana beliau berhati-hati dari berbuat dosa, bagaimana beliau berhati-hati betul dalam ibadah. Dan beliau tidak pernah memikirkan bagaimana caranya mendapatkan harta yang banyak. Yang beliau pikirkan setiap saat adalah bagaimana ibadahnya dan hubungannya dengan Allah itu baik. Karena ketika ibadah dan hubungan kita kepada Allah itu baik, maka Allah sendirilah yang akan turun tangan untuk mengirimkan keajaiban demi keajaiban. Mungkin sahabat sudah pernah mendengar, ketika itu Abdurrahman bin Auf sudah pusing dengan hartanya yang begitu banyak, begitu melimpah. Lalu pusing, saya mau apakan harta ini? Ya, saya sudah bersedekah setiap hari kok tidak habis-habis harta ini. Masya Allah. Lalu kemudian seluruh penduduk di negeri itu suatu ketika mengalami panen, gagal panen kurmanya. Seluruh kurmanya membusuk dan tidak ada yang mau membelinya. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf langsung punya ide. Idenya apa? Yaitu membeli seluruh kurma-kurma yang busuk itu. Membeli seluruh kurma-kurma yang busuk ini hanya untuk apa? Untuk menghabiskan hartanya di jalan Allah, tanpa dia mengharapkan imbalan. Karena dia mikir, siapa yang mau membeli kurma busuk? Apa yang terjadi? Karena Allah itu maha cinta, sangat mencintai orang-orang yang memikirkan orang lain. Allah sangat mencintai orang-orang yang bersedekah di jalan Allah. Datang seorang pemuka, seorang pejabat dari negeri tetangga, dan mencari kurma busuk. Karena di negeri itu sedang dilanda penyakit dan obatnya cuma satu, yaitu kurma busuk. Datanglah kepada sahabat ini dan menawar kurma ini untuk dibeli 3 kali lipat dari harga dari sebelumnya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Susah banget sih menjadi orang miskin. Masya Allah ya, susah banget jadi orang miskin. Ya, ini adalah keajaiban Allah. Ini adalah keajaiban Allah bagi orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, bagi orang-orang yang selalu menjauhkan dari hatinya, perbuatannya dari dosa, untuk menghalangi rezekinya Allah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, oleh karena itu, mari kita selalu muhasabah, mari kita selalu memperbaiki niat, memperbaiki perbuatan, memperbaiki hubungan, baik itu hubungan kepada Allah maupun hubungan kepada manusia. Hablum minallah, inilah yang akan kita jadikan sebagai landasan mendapatkan cintanya kepada Allah.
hablum minallahnya kita baik, hablum minan nasnya kita baik, maka insya Allah kehidupan kita akan dijamin oleh Allah. Dan jaminan Allah ini adalah rahasianya Allah. Ternyata jaminan Allah itu bukan hanya di dunia ini, tapi jaminan Allah kehidupan yang baik sampai kepada kehidupan setelah mati di akhirat kelak nanti. Dan itu adalah janji Allah. Janji Allah kepada orang-orang yang menjaga agama Allah. Janji Allah bagi orang-orang yang selalu mendekatkan hati kepada Allah. Janji Allah kepada orang-orang yang selalu berbuat baik, terutama di bulan suci Ramadan, akan dilipat gandakan pahala-pahalanya. Oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan Allah, banyak hikmah yang bisa kita petik dalam sejarah-sejarah kehidupan para sahabat, sejarah-sejarah kehidupan para orang-orang di sekitar kita. Bagaimana mereka hidupnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehidupan mereka betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di mata kita secara duniawi harta tidak banyak, tapi kehidupannya dijamin oleh Allah Ta'ala. Dan yang paling besar yang harus kita sadari adalah bagaimana jaminan Allah terhadap diri kita sendiri. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melihat, mendengar, dan menikmati apa-apa yang Allah sediakan. Sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Ini adalah kenikmatan, bentuk cinta dan kasih sayang dan pemuliaan Allah kepada kita semua. Demikian yang saya sampaikan, semoga menjadi hujah bagi kita semua di bulan suci Ramadan ini. Mari kita memperbaiki dan yakinkan bahwasanya kita mengembalikan diri kita sebagai orang yang fitrah, sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah, dan mendapatkan cintanya Allah, pemanjaannya Allah. Semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan kemanjaannya Allah, dan apa yang kita minta kepada Allah, Allah memberikan. Semoga hidup kita penuh dengan keajaiban-keajaiban. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.